dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita nyanyikan bersama-sama dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama kita berdiri yuk. Kita mau katakan bahwa kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Gereja Tuhan sama-sama katakan, dan ku 1, 2, 3 dan ku. Amin. Ini doa kami Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. We want to know you more Lord. Tiada kasih yang melebihi. Yes. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Church, one more time. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
Engkau ciptakan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Dan biar terus kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Teach us, Lord, to continue worship You, Lord, in spirit and in the truth. Karena memang Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Because You are worthy to be praised, You are worthy to be worshipped. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dari tempat kita masing-masing kita bilang, Tuhan, aku mau serahin semuanya ke dalam tangan-Mu. We lift up our hands and we share, we talk to Jesus. Say, Lord, we lift up everything unto Your hands. Hallelujah. Hallelujah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Let Your kingdom come, let Your will be done on earth as it is in heaven, Lord Jesus. Nyatakan isi hati-Mu pagi hari ini buat setiap kami. Reveal Your heart and Your desire, Lord, for each of us. Baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti di rumah. We are here in this place as well those who join this program through online. Urapi setiap kami, ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Use and anoint us, everyone that take part of this service this morning. Dan kami mau siapkan hati kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus juga. We want to also prepare our heart to take a Holy Communion in this first week of the month. Dan di rumah juga boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan roti dan anggur. You, for those of you at home, you prepare your heart, prepare the Holy Communion, water, bread, that at the time we can be together to take the Holy Communion. Datang Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Setiap kuasa yang bukan daripada-Mu kami ikat di dalam nama Yesus. Come Holy Spirit and take over. Anda boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence and just continue bicara dengan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat bulan yang baru. God, good morning. Thank you again for this new month. Thank you for everything. You've just blessed us this 3 months, 5 months in this new year. Terima kasih Tuhan. Buat di tahun baru ini Kau melindungi kami Tuhan Yesus. 3 bulan ini Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mendoakan buat kebaktian hari ini Tuhan Yesus, buat Sunday School Tuhan Yesus, buat firman-firman-Mu this morning. Lord, we want to pray for today's service, the Sunday School. Dan kami juga mendoakan buat hamba-Mu yang akan menyebarkan firman Tuhan. We also want to pray for Pastor Aldo, God. And for those who believe, bagi setiap yang percaya, kita ucapkan amin, amin. Good morning, good morning. Yuk, let's stand in our feet. Mari kita berdiri. There's some new faces, ada beberapa. Kita kasih salam kiri kanan, kita kasih high five, welcome, dan kita akan siap memulai memuji Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yuk, di bulan yang baru kita lebih semangat lagi, buat berkat-berkat Tuhan akan menimpa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan.
dunia menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan mulai buat Tuhan, give your praises to the Lord. You may be sit down. Anda boleh duduk. Sebelum masuk ke perjamuan kudus firman Tuhan, mari kita tenangkan diri kita before we go to the sermon, the Holy Communion. Let us take a quiet time again. The new theme of this month is Come Holy Spirit. Tema baru bulan ini adalah Datang Roh Kudus. Di tengah kesibukan, di tengah kepusingan kita, di tengah apapun di pikiran kita, mari kita undang Roh Kudus. Among all the problem, the busyness, things comes in our life, just ask the Holy Spirit to come.
lebih lagi puji Tuhan. Let's stand in our feet and we praise Him, Lord. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hati. Kau yang bertindak Tuhan, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, mari kita angkat kedua tangan kita ucapkan lebih sungguh lagi. Let's raise both of our hands and just speak semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. kami puji Engkau Tuhan. Ucapkan lebih lagi Tuhan. Ucapkan ucapan syukur lebih lagi. Haleluya Tuhan. We wanna praise you, I'll sing to you Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, Pujian terindah Tuhan. pujian terindah bagimu Tuhan, sebab setiamu padaku. Ku aman dalam naungan tangan-Mu, takkan tinggalkanku sepanjang masa. Haleluya, oh haleluya. Haleluya.
through it all. One more time, you never let me go. Ada yang translate ya. You'll never let me go through it all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Saya mau gereja Tuhan saja yang nyanyi sama-sama dengan saya. 1, 2. How great. Yang di rumah juga. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. One more time, how great, oh, how great. Sing with me, how great. And all. Name above all name. Name above all name. Name above all name. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all name. Oh, in His name above all name. You are worthy. of our praise. And my heart. Will sing Lift up your hands. Angkat kedua tangan. Katakan. How great, how great, how great. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great. And all will see how great. And all will see. And all will see how great. And all will see. And all will see how great. How great is our God. Datang Roh Kudus, berbicaralah buat setiap kami pagi hari ini. Holy Spirit, come and speak to us this morning. Dan siapkan hati kami di dalam menyambut perjamuan kudus pagi hari ini. And prepare our hearts to receive the Holy Communion this morning. Di dalam nama Yesus Tuhan. In the name of Jesus, Semua yang percaya boleh berkata, every believer say, Amen. You may be seated. Selamat pagi yang di rumah, selamat pagi Philadelphia Presenter. Wow, it's a new month, sudah memasuki bulan yang baru kita. Are you excited memasuki bulan yang baru? Hah? Excited ya, bulan Mei. Udara makin cerah. Amazing. So, for those of you who doesn't speak Indonesian, you may connect to the link, the usual link, or if not, you just check on the Facebook. And before we start, again, saya mau kasih announcement untuk Anda semuanya. The first announcement is, di bulan Mei ini, kita berbicara tentang tema yang baru, Come Holy Spirit. Datang Roh Kudus. Kenapa? Karena tanggal 23, minggu keempat,
kita akan merayakan Pentecost atau turunnya Roh Kudus. Itu tanggal 23. It's a special month. Next week kita akan merayakan Mother's Day. So, yang di rumah, yang di tempat ini, for all the moms, we're gonna appreciate you. Kita akan memberikan penghargaan, penghormatan kepada para ibu. Jadi, di bulan Mei ini, next week ada Mother's Day, the 23rd ada Pentecost. Dan yang gak kalah pentingnya juga, May 16, tanggal 16 Mei, kembali kita akan 2 kali kebaktian. So we're gonna come back with 2 services, 9:30 to 10:30 and 11:30 to 12:30. Pack 1 jam gitu. Benar-benar dari 9.30 sampai 10.30 dan dari 11.30 sampai jam 12.30. Dan sebagaimana yang sudah saya announce minggu lalu, as I mentioned last week, kalau start 16 Mei ada Sunday School. Sunday School akan kembali jam 9.30. So again, Anda yang pengen sama-sama berkumpul di tempat ini, I really miss you too. Anda yang tempat ini. Tapi kalau boleh, karena kita belum diizinkan lebih dari 50 orang di tempat ini. So I really appreciate kalau Anda yang tidak mempunyai anak-anak Sunday School, buru-buruan daftar kepada Imelda, karena kita akan mengizinkan yang punya orang tua yang punya anak-anak dulu untuk mengikuti kebaktian 9.30. So kalau nggak keberatan, Anda semua yang bisa lebih fleksibel untuk bisa hadir di kebaktian kedua jam 11.30. Sekali lagi, saya butuh kerjasamanya Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini. Kalau bisa dan kalau boleh, kalau Anda memang tidak mempunyai anak, tapi pengen 9.30, buruan daftar. Karena kalau emang udah penuh, Anda harus masuk yang jam 11.30. Alright? Karena saya percaya kita punya kepedulian juga terhadap anak-anak Sunday School kita yang sudah hampir setahun ngikutin Sunday School only through Zoom. So, yes, very excited. Kak Cindy, kira-kira videonya ada nggak? Is all good? Yes. Another announcement adalah bahwa Philadelphia Praise Center selama more than 12 years kita mensupport satu panti asuhan di NTT, Roslyn Orphanage. Kita udah ada kerjasama dengan Roslyn kurang lebih 12 tahun lebih. Beginning of April, NTT mengalami yang namanya hurricane. Ya, nah kali ini kita akan melihat video yang akan disampaikan oleh Budi Suhardi sebagai pemimpin daripada Roslyn Orphanage. Bisa tolong dikecilin nggak lampu di atas? Yang di atas, tolong. Ya, lampunya tolong dikecilin. Ya. Beberapa hari lalu di NTT, untuk pertama kalinya kami mengalami badai siklon. Kami terus terang tidak siap. Ini pertama kali kami lihat petir yang tidak berhenti, hujan lebat tidak berhenti, dan angin yang tidak berhenti selama 2,5 hari. Kecepatan angin bahkan sampai 93,6 km per jam. Hujan saat itu bukan vertikal, tetapi horizontal, karena hujan yang turun itu terembus oleh angin yang kuat tersebut. Di sekitar Roslyn, termasuk Roslyn sendiri, yang namanya the flying atap seng, atap rumah itu banyak sekali dan sangat berbahaya. Untung kami semua selamat, walaupun ada satu gereja yang gembalanya beserta 2 anaknya meninggal karena kejatuhan atap rumah tersebut. Di panti asuhan Roslyn ada 87 anak dan beberapa tenaga yang membantu kami. Puji Tuhan, kami selamat dari siklon, tetapi atap daripada panti asuhan Roslyn sebagian terbang, sebagian collapse. Yang menyedihkan adalah atap di mana kami menyimpan alat elektronik kami, ruang komputer, atap rusak, komputer semua alat kehujanan, dan bukan kehujanan saja, juga terbanting-banting karena angin. Bahkan dinding
panti asuhan sendiri yang ruangan utamanya itu wobbly, goyang, jadi tidak safe untuk kita tinggal lagi. Anak-anak selama 2,5 hari ya itu tidur di teras, termasuk istri saya, juga bayi ya. Tetapi puji Tuhan kita punya ruangan gudang itu tidak apa-apa. Jadi ruangan gudang itulah yang kami serang bersihkan untuk sementara anak-anak dan kita tidur di sana. Sekolahan yang gedung belakang yang bagian besar itu juga atapnya hilang, semua alat-alat rusak, termasuk ada drum, ada keyboard juga hujan. Keyboardnya kemarin dicoba hidupkan juga nggak bisa, drumnya juga rusak. Pohon besar roboh, itu juga lah yang menyebabkan kami ada beberapa bagian yang beyond repair ya, karena jatuhan pohon besar. Tapi yang paling sedih sebetulnya ya ini sawah kami. Rencana kami mau panen padi, tetapi gagal lagi kali ini. Kalau tahun sebelumnya kita gagal karena tidak ada hujan selama 18 bulan, tahun ini hujannya merendam sawah kami sampai 3 meter ya. Jadi panen kami gagal. Tetapi kami punya sisa jagung masih cukup, jadi kami masih bisa. Sebagian ikan juga hilang, tapi kami punya ikan nila, kami punya lele, ya, kami cukup proteinnya. Ya, Tuhan hadir kok, kita semuanya selamat. Dengan apa yang terjadi, ya mungkin silver lining yang Tuhan adakan untuk kita ya, karena kita merasa tidak aman lagi tinggal di gedung yang dindingnya goyang. Kita repair juga akan makan waktu yang banyak, lebih banyak. Maka saya dan istri putuskan dan anak-anak untuk merelokasi panti asuhan Roslin ke lokasi yang sudah kami siapkan untuk membantu lebih banyak lagi, yaitu di Roslin Tesabela Eco Village kami. Kami siapkan tanahnya itu dari tahun 2007, pelan-pelan sedikit-sedikit. Ya, dan seperti terlihat di latar belakang saya, ini adalah waduk yang ada di lokasi baru kami nanti. Nah, jadi nanti juga termasuk tempat olahraga, termasuk macam-macam, dan paling utama adalah kami bisa mengembangkan kemampuan anak-anak kita untuk pertanian, peternakan, dan ikan di tempat yang baru. Kita harapkan kita bisa menampung ya 1.000 anak yang kurang beruntung. Kami akan menjadikan tempat ini sebagai training center. Begitu keluar dari tempat kami, mereka bisa bermandiri ya, dengan kemampuan pertanian, peternakan, dan ikan. Banyak sekali anak-anak di sekitar kami ya, di pulau-pulau lain juga yang membutuhkan uluran tangan kita, terutama untuk mendapatkan kesempatan belajar dengan baik, sambil kita perbaiki gizi mereka. Saya yakin mereka bisa melanjutkan, meneruskan kehidupannya, berkeluarga dengan baik. Jadi tolong bantu saya doa supaya kita bisa memberikan kesempatan lebih banyak lagi pada anak-anak yang ada di NTT, terutama yang di dalam Roslin, untuk berkarya, bertumbuh dalam hal kesehatan dan hal keterampilan atau life skill-nya. Semua harus selesai paling tidak SMA. Bagi yang pandai, pintar, harus lulus S1 berikutnya. Itu goal kami. Lumayan, ada 33 anak yang sudah selesai kuliah dan sudah kami jalankan ya 20 tahun. Atas nama anak-anak kami semua di Roslin Orphanage, kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan, doa, dan apapun juga, sehingga kami bisa lebih dimampukan untuk
untuk meniti kehidupan masa depan mereka dengan lebih baik lagi. Terima kasih sekali. Thank you. Saudaraku, beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang lebih baik memberi daripada menerima. Nah, kita akan menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang hebat ini. So, secara gereja kita akan memberikan bantuan juga. Tapi saya juga membuka kesempatan untuk Anda semuanya. Untuk ambil bagian, berapapun angkanya kecil gak jadi masalah. Tapi karena apa? Pada saat kecil dikumpulin jadi banyak dan itu sangat berarti di sana. Anda yang di rumah, Anda di tempat ini, selama 2-3 minggu ke depan kalau Anda terbeban, remember, hanya untuk Anda yang terbeban, tidak ada pemaksaan. Let's help. Anda bisa taruh di amplop Anda tulis di bagian bawahnya, for Roslyn, gitu aja, untuk Roslyn. Udah, Anda bikin berapa aja terserah dan bisa nggak mesti hari ini, 2 minggu sampai 3 minggu ke depan kita akan terus ngumpulin. Dan kalau Anda pengen share ke teman-teman yang lain, yuk support, ada videonya saya bisa sharing lewat sharing WhatsApp video. Oke? Dan sebagaimana yang tadi saya kasih tahu, karena hubungan PPC dengan Roslyn Orphanage itu udah berjalan 12 tahun lebih. Dan mereka sudah menghasilkan banyak anak-anak yang luar biasa. Alright? Sekali lagi, lebih baik memberi daripada menerima. So, let's prepare our heart. Kita akan bicara tentang pribadi Roh Kudus. Are you ready? Siap? Ya, kok cuma 5 orang? Are you ready? Kok 7 orang? Semuanya siap? Are you ready? Oke. Bulan ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, sebelum saya bicara tentang fungsi pribadi Roh Kudus, ada 3 hal yang menyerang kehidupan manusia. Pertama adalah disappointment atau kekecewaan. Apa sih kekecewaan? Kekecewaan adalah antara harapan dan kenyataan berbeda. Hingga terjadi yang namanya kekecewaan. Dikatakan gini, disappointment is the feeling of sadness or displeasure caused by the non-fulfillment of one's hope or expectation. Jadi dia ngarepinnya A, tapi kenyataannya tuh jauh dari apa yang diharapkan. Dia udah interview kerja, dia udah pede banget, I got this job. I'm the perfect one for this position. Confident banget. Udah punya mimpi-mimpi dengan posisi tersebut. Tapi ternyata ditolak. Disappointment. Kecewa. Ada lagi yang baru saya baca kemarin. Udah pacaran. Udah sebar undangan. Mau menikah. Gedung udah di DP-in, semuanya udah disiapin. Nggak taunya apa? Calon suaminya ketahuan udah punya istri lain. Kecewa. Nggak usah kaget, biasa kali. Oh iya, biasa, udah sering kayak gitu. Ya, nggak usah so heboh. Halo, nggak usah. Itu udah biasa. Di Amerika, di Indonesia itu udah biasa. Ya, di mana aja udah biasa. Hingga akhirnya terjadi yang namanya apa? Kekecewaan. Terjadi banyak kekecewaan demi kekecewaan. Gue bilang sama dia, gak usah kasih tahu sama orang-orang kalau gue positif COVID. Cuman tuh orang merepet kemana-mana ngasau. Dia itu kan kena COVID loh. Dia kan kena COVID loh. Dia kan kena COVID loh. Kuciwa. Ada amin. Karena udah biasa. Kita akhirnya kecewa karena apa? Gue ngarepin nih orang mulutnya jangan ember. Ternyata bukan hanya ember. Embernya apa? Bocor, bener. Embernya bocor kemana-mana. Pertama adalah banyak orang mengalami disappointment.
D yang kedua adalah banyak orang mengalami yang namanya discouragement. Discouragement, keputusasaan. Keputusasaan itu gimana? Gak ada semangat hidup, gak ada semangat juang, semuanya burem. Discouragement is a loss of confidence, katanya gitu. Orang yang udah kehilangan semangat hidup. Biasanya kenapa orang mengalami discouragement? Karena mengalami apa? Kekecewaan, dan kekecewaan. Pada saat itu terjadi berturut-turut, hidupnya menjadi penuh dengan keputusasaan, discouragement. Ada seorang bernama William Ward bilang, discouragement is dissatisfaction with the past, distaste for the present, and distrust of the future. Dia nggak puas di masa lalu, dia nggak bisa menikmati masa sekarang, hingga akhirnya apa? Dia nggak percaya akan masa depan. Itu yang namanya discouragement. Elia membunuh ratusan nabi-nabi palsu. Mujizat terjadi, tapi hanya gara-gara ancaman seorang Ratu Jezebel. Dia langsung discourage, dia ketakutan. Sampai dia komplain sama Tuhan. Pertama, disappointment, banyak dialamin. Kedua, banyak orang mengalami discouragement, kekecewaan, keputusasaan. Nah, yang 3D ketiga adalah banyak orang mengalami depression. Depression. Depression itu dibilang gini, mood yang tidak beraturan karena perasaan sedih yang terus-menerus. Perasaan down yang continuously. Hingga menyebabkan depresi. Nah, orang-orang depresi itu sering sedih berkepanjangan. Marah-marah, khawatir. Gitu. Gak semangat bukan 1-2 hari, berkepanjangan. Biasanya mereka yang mengalami depresi mungkin karena kehilangan anggota keluarga yang dia sayangin. Tiba-tiba perceraian. Atau hal-hal yang menyakiti hingga dia terus-menerus terus diomongin. Aduh, gue kehilangan anak gue nih, padahal dia adalah harapan gue, gini-gini. Terus menerus. Ada satu ibu saya kenal, anaknya sudah meninggal, 7-8 tahun ketemu saya masih ngomongin mengenai meninggal anaknya. Bukannya gak boleh, kesedihan dia tuh sangat-sangat mendalam. Nah, tapi firman Tuhan gak menghakimi mereka yang mengalami kekecewaan, mereka yang mengalami keputusasaan, mereka yang mengalami depresi. Firman Tuhan gak mengkondem hal tersebut. Karena it's a new thing. Gak new thing sih. It's a normal thing yang terjadi di dalam dunia sekarang ini. Apalagi dengan situasi pandemi, semua segala macam. Banyak orang depresi. Karena harus di rumah. Banyak orang yang putus asa. Karena ngelihat dia bangun pagi-pagi, dia dengar news mengenai apa? COVID-19, vaksin, terjadi racism, terjadi segala macam. Oh, job begini, begana, begitu. Hingga akhirnya apa? Stres. Tapi firman Tuhan bilang gini. Hal-hal tersebut kalau kita fokus kepada kekecewaan, kepada keputusasaan, kepada depresi kita, pada saat kita fokus, itu akan membawa kita kepada apa? Kematian. Kematian rohani dan bisa jadi kematian physically.
Terus apa hubungannya nih dengan Holy Spirit? Karena firman Tuhan bilang gini. Aku datang untuk memberikan apa? Hidup. Tandanya fungsi Holy Spirit adalah pada saat kita mengalami yang namanya disappointment, pada saat kita mengalami discouragement, pada saat kita mengalami depresi dan mengalami hal-hal yang lain yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih buruk lagi, ada Roh Kudus, ada pribadi Roh Kudus yang fungsinya untuk memberikan apa? Kehidupan. Katakan kehidupan. 1, 2, 3. Yes. Holy Spirit datang untuk memberikan kehidupan. Waktu kita disakitin, Roh Kudus ngingetin kita di sebelah kanan kita. Lepasin pengampunan. Kamu akan mengalami kemerdekaan pada saat kamu melepaskan pengampunan. Sebelah kanan siapa? Roh Kudus. Sebelah kiri siapa? Iblis. Udah, buat aja hidupnya lebih susah lagi. Kerjain tuh orang. Itu iblis. Tapi Roh Kudus bilang, lepasin pengampunan. Lepasin pengampunan. And when we choose apa yang dikatakan Roh Kudus, kita yang akan mendapatkan kehidupan. Karena apa? Iya, ngapain juga ya? Racun, kebencian gue pegang-pegang. Udah, gue lepas aja pengampunan. Kita yang mendapatkan kehidupan. Kita yang mengalami advantage daripada kehidupan yang dibagikan oleh Roh Kudus. Jadi hal yang pertama adalah bahwa Roh Kudus berfungsi untuk memberikan apa? Kehidupan. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 berbicara begini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Katakan hal-hal yang akan datang. 1, 2, 3. Hal-hal yang akan datang. Pertama, Roh Kudus berfungsi untuk memberikan kehidupan. Yang kedua, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Semuanya pengen tahu akan hal-hal yang akan datang. Makanya kalau kita buka majalah atau koran ada yang namanya horoskop. Familiar? Dulu kalau saya di Indonesia gitu, teman-teman, horoskopnya apa minggu ini? Oh, Virgo, minggu ini adalah minggu keberuntungan. Scorpio, apes hidup lo. Nah, yang gitu. Semuanya berbicara tentang apa? Tentang kehidupan di masa mendatang. Orang pengen tahu banget what happen next. Hingga akhirnya banyak orang pengen tahu, mereka pergi kemana? Peramal. Apa kata peramal? Kalau saya berhubungan dengan orang tersebut, apa yang akan terjadi? Bla bla bla. Orang pengen tahu banget. Salah satu yang paling gampang untuk tahu masa depan, masa yang akan datang. Anda tahu apa itu? 3 huruf. GPS. Cuman GPS. Anda mau nyetir, GPS tahu di mana yang macet, di mana yang lancar. Ini merah, ini bakalan lambat. GPS tahu yang akan datang. Demikian juga Roh Kudus adalah GPS kita. Bukan hanya tahu yang 5 menit, 10 menit, enggak. Roh Kudus menjadi GPS kehidupan kita bahkan sampai akhirnya. Roh Kudus tahu. Kalau pengen tahu hal-hal yang akan datang, tanyakan sama Roh Kudus.
Gak usah ke peramal, gak usah ke horoskop. Tinggalkan klinik-klinik itu tinggalkan. Yang berbau-bau mistis itu tinggalkan. Karena kita senang ngedengerin yang begitu-begituan. Padahal dikatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang bisa memberitahukan hal-hal yang akan datang. Rencana-rencana ke depan Roh Kudus bisa bukain. Apakah itu mengenai pekerjaan, sekolah. Roh Kudus, ini sekolah yang terbaik mana yang harus saya pilih? Pekerjaan apa Roh Kudus? Roh Kudus bisa bukain apa yang terbaik. Pilih pasangan hidup juga. Ya kalau udah ada jangan. Yang belum maksudnya. Udah punya pasangan hidup, Tuhan, apakah dia pasangan ini? Lu udah diberkatin, lu gak usah nanya-nanya. Udah jalanin aja hidup lo. No turning back. Ya. Bahwa Roh Kudus bisa bukain banyak hal untuk hal-hal di masa mendatang. Anda yang sedang dihadapkan akan keputusan-keputusan penting, Holy Spirit can reveal about what's coming next. Itulah hebatnya pribadi Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya memberikan kehidupan, tapi juga memberitahukan hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 13 berkata gini, apabila ia datang, ia akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Yang ketiga, sama-sama katakan dengan saya memimpin. 1, 2, 3. Memimpin. Roh Kudus bukan hanya memberikan kehidupan, bukan hanya memberitahukan hal-hal yang akan datang, tapi Roh Kudus juga akan memimpin, atau bahasa kerennya, to guide. Dan memimpinnya bukan di jalan yang sembarangan, di jalan kebenaran. Beberapa tahun yang lalu, saya lumayan beruntung, saya pergi ke satu negara yang saya suka banget, yaitu saya ke Jepang. Gitu. Saya ke Jepang. Nah pas nyampe di sana mereka kurang lancar berbahasa. Masa orang Jepang kurang lancar berbahasa Jepang, ya kurang lancar berbahasa Inggris. Saya yang kurang lancar berbahasa Jepang, Pak. Masa orang Jepang gak bisa bahasa Jepang, jadi mereka pakai bahasa apa? Bahasa tubuh, begini mulu. Iya. Om sekolah di mana, Om? Sekolah di Jepang. Oh iya, pasti saya tahu nama sekolah kamu. Ajinomoto. Ajinomoto kebanyakan micin, jadi pusing kepalanya. So, saya sampai Jepang dan kita jalan-jalan, kita nggak ngerti jalan nih. Kita buka map dan pengen tahu nih kemana nih. Waktu itu kita pengen ke daerah yang namanya Harajuku, gitu. Kan kedengaran Harajuku, di mana nih Harajuku? Ya kita buka gini map. You know what? Apa yang terjadi? Ada 2 remaja orang Jepang nyamperin kita, and dia bilang, "Can I help you?" Gitu ya, kayak gitu loh. "Can I help you?" "Apa lo?" Gitu. Enggak siapa lo gitu. "Oh iya, where's Harajuku?" Kita bilang, "Harajuku." Terus dia bilang gini, "Come." Kita pikir kan emang dia mau ke Harajuku juga. Jadi kita jalan kaki lah berblok-blok gitu ya. Sampailah kita di Harajuku. Terus dia bilang gini, "This is Harajuku." "Wow, thank you. Lo mau ke sini juga?" "Enggak." Dia balik lagi ke arah belakang. Balik lagi sendirian. Kita amazed bagaimana 2 anak remaja ini memimpin kita, mengguide kita sampai di tempat tujuan. Nah itu baru 2 remaja Jepang, Pak. Yang kata Om Hani gak bisa bahasa Jepang. Padahal dia orang Jepang. Tapi gak bisa bahasa Jepang. And ini yang mau saya sampaikan, bahwa pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang akan guide you. Yang akan memimpin kita di dalam kebenaran.
Kalau kita mau ngaco, pada saat kita minta pimpinan Roh Kudus, He will guide you, akan memimpin kita di dalam kebenaran. 3 hal, Roh Kudus memberikan kehidupan. Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Untuk Anda yang sedang dalam crossroad, bertanya-tanya sama Tuhan, ask Holy Spirit. Roh Kudus akan membukakan hal-hal yang akan datang. Yang ketiga adalah Roh Kudus akan memimpin. Nah, apa yang menjadi bagian kita? Apa yang menjadi bagian kita? Yang menjadi bagian kita, hal yang pertama adalah cuma satu, ngapain? Kita bertanya. Kalau Anda familiar dengan Indonesia, dikatakan gini, malu bertanya, sesat di jalan. Tugas kita cuma satu. Tugas kita cuma bertanya sama Roh Kudus. Ask Holy Spirit. Seringkali ada orang datang ke saya, minta pendapat. Seringkali saya bilang gini, dalam hati, Roh Kudus apa yang harus saya jawab? Ada suami istri lagi konflik. Yang sini ngomong A, yang sini ngomong B. Gak ada ketemuannya. Yang A belum selesai ngomong, yang si B, enggak kamu tuh gini. Si B, kamu gini segala macam. Apa yang saya lakukan? Enggak, saya tinggalin mereka. Oh enggak. Pada saat mereka sedang berargumentasi itu, saya tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, ini mereka lagi konflik. Apa yang harus saya sampaikan? Saya cuma bertanya dan Roh Kudus menyampaikan. Di tengah meeting gitu, tiba-tiba lagi meeting. Wah, ini topiknya berat bener ya. Begitu saya nanya, Roh Kudus, apa yang mau harus saya sampaikan pada saat misalnya giliran saya ngomong? Saya dikasih tahu sama Roh Kudus. Bapak, Ibu, lantai 1, lantai 2 yang di rumah. Tugas kita gampang. Cuma nanya sama Roh Kudus. Cuma nanya sama Roh Kudus. What shall I say? What shall I do? Tapi kita harus nunggu benar-benar. Roh Kudus, saya ambil nggak nih pekerjaan ini nih? Roh Kudus, saya ambil nggak nih kesempatan bisnis ini nih, peluang usaha ini nih? Kita harus nanya. Tugas kita cuman bertanya. Dan yang kedua bukan hanya bertanya. Di 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan gini. Tatkala aku lagi kanak-kanak, aku bertutur seperti kanak-kanak dan berasa seperti kanak-kanak dan berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang semenjak sudah menjadi orang akil balik, maka keadaan kanak-kanak itu sudah kutiadakan. Berbeda kedewasaan dunia dan kedewasaan secara spiritual. Lantai 1, lantai 2 yang di rumah, saya mau kasih tahu. Kedewasaan maturity seseorang menurut ukuran dunia dan spiritual maturity menurut firman Tuhan jauh berbeda. Kenapa? Pada saat kita di dunia dikatakan gini, seseorang yang dewasa adalah seseorang yang sudah bisa berdiri sendiri. Lepas dari apa? Bantuan dan pertolongan orang tua atau orang-orang lain. Dia dewasa tuh. He's mature enough tuh. Gila. Tapi apa? Firman Tuhan mengatakan kedewasaan secara spiritual adalah pada saat kita mampu bersandar dan berserah penuh pada Roh Kudus. Big difference. Pada saat kedewasaan di dunia dibilang pada saat I can do all things by myself. Sementara kedewasaan spiritual bahwa hidupku bergantung pada Roh Kudus. Nangkep nggak? Bahwa kedewasaan kita adalah pada saat kita bilang, Roh Kudus, apa yang harus saya katakan? Roh Kudus, I trust you.
I surrender my life to you. Ukuran kedewasaan dunia pada saat kita bisa berdiri sendiri. Tapi kedewasaan spiritual kita pada saat semakin kita menggantungkan hidup kita ke dalam tangan Kristus Yesus. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Roh Kudus memberikan kehidupan. Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dan bukan hanya itu juga, Roh Kudus akan menuntun kita, memimpin kita di dalam kebenaran. Two simple thing yang kita harus lakukan. Gampang untuk ngomongin, susah untuk dilakukan. Pertama apa? Just ask Holy Spirit. Tanya, ngobrol banyak sama Roh Kudus. Dan kedua, bersandar penuh sama Roh Kudus. Saya membiasakan diri dan saya mau juga Anda membiasakan diri. Pada saat Anda bangun pagi, apakah itu masih di tempat tidur? Apakah itu lagi di kamar mandi? Pagi-pagi tanya, Roh Kudus, siapa yang hari ini harus saya doain? Roh Kudus, siapa hari ini yang membutuhkan kasih Tuhan? That's the first thing yang kita bisa tanyain sama Roh Kudus. Dan jangan surprise saudaraku. Tiba-tiba Roh Kudus taruh satu nama dan Anda reach out ke dia. It happened to me. Saya diingetin, coba teks orang ini. Saya cuma bilang, hey, how are you? Saya berdoa untuk keadaan kamu baik-baik. Dia bisa nangis orang itu. Aldo, thank you so much. I need that prayer. Ayo kita menjadi pribadi yang membangun hubungan sama Roh Kudus dari pagi sampai malam. Menjelang tidur, Roh Kudus, ada nggak hal yang salah yang saya lakukan di hari ini? Mungkin kata-kata saya ada yang salah. Mungkin ada sikap saya ada yang salah. Kasih tahu Roh Kudus. Jangan kaget, tahu Roh Kudus bilang, ingat gak kata-kata kamu terhadap si ini? Raut wajah kamu terhadap si ini. Dia responnya berbeda. Kita diingetin, kita telepon, the next day. Sorry kalau kemarin muka gue agak muram ya. Sorry ya kalau kata-kata gue agak kasar. Karena apa? Tugasnya Roh Kudus adalah untuk memberikan kehidupan buat kita semuanya. Bertanya dan bersandar. Semakin kita bersandar sama Roh Kudus, itu semakin menunjukkan kedewasaan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan juga hati kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Holy Spirit, thank you for your message. Biar kami benar-benar bangun hubungan dengan Engkau. Bertanya dan bersandar. Bertanya dan bersandar. Kami mau disebut menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Karena tolak ukur kami sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa adalah pada saat kami semakin menggantungkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Bicaralah Bapa di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudaraku. Satu yang ku rindu,
Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, sikidada bapak bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan di tangan kita. Kalau Anda yang belum mendapatkan, tolong angkat tangan biar petugas usher bisa memberikan. Semua sudah mendapatkannya? Haleluya. Mari kita buka roti. Anda yang di rumah, Anda siapkan juga roti dan anggur. Kalau nggak ada roti, nggak ada anggur, teh juga nggak apa-apa. Mari kita tundukkan kepala dan kita hampiri Tuhan, akui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Yesus pada waktu malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, Anda percaya yang di tangan kanan Anda adalah tubuh Kristus? Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita buka anggur. Mari kita angkat di tangan kanan kita setinggi-tingginya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, Anda percaya di tangan kanan Anda adalah darah Yesus Kristus dari kayu salib Golgota? Amin. Mari kita sambut dengan iman darah Yesus yang akan memberikan kesembuhan, yang akan memberikan pemulihan untuk kehidupan kita semua. Haleluya. Ucapkan syukur dan terima kasih saudaraku. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Biar kehidupan kami Tuhan terus menuju serupa segambar seperti Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Again, bagi Anda yang mau mendukung untuk pelayanan buat Roslyn, Anda boleh tulis di amplop Anda for Roslyn. Gak mesti hari ini, minggu depan juga boleh.
Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Kau Tuhan yang suka memberi, bahkan pada saat Tuhan memberi, Tuhan berinya gila-gilaan. Salah satu buktinya, Kau kirimkan dan Kau berikan Yesus Tuhan turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan kami, perpuluhan kami, bahkan love gift kami, dukungan kami untuk mereka yang kurang beruntung seperti di Roslyn. Terimalah Tuhan persembahan kami ini untuk bisa dikelola lewat gereja di tempat ini dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk apa yang terjadi di India Tuhan. Dengan kasus COVID-19 yang setiap hari begitu banyak orang-orang yang lewat Tuhan. Dan banyak di antara mereka yang karena ketidakmengertian mereka akan kebutaan pikiran mereka, kebutaan pengetahuan mereka akan kasih Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang bodoh. Kami berdoa biar ini saatnya roh Tuhan bekerja di India Tuhan. Untuk semakin banyak orang-orang kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau berdoa terus buat Amerika Tuhan. Untuk adanya saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Walaupun kami berbeda warna kulit Tuhan. Segala bentuk-bentuk kebencian apapun Tuhan. Yang ada di kota ini, yang ada di negara ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami perkatakan kehidupan, kami perkatakan kedamaian dan saling menghargai ada di negara ini. Biar terus juga Tuhan untuk mereka yang masih belum mau ambil bagian di dalam vaksin Tuhan. Biar mereka bukan hanya mikirin diri sendiri tapi juga mikirin keselamatan orang lain Tuhan. Untuk mau ambil vaksin, untuk bisa segala sesuatunya back to new normal. Pada saat di belahan dunia lain susah banget ngedapetin vaksin, di kota ini Tuhan kami dapat privilege untuk bisa dapetin vaksin begitu mudahnya Tuhan. Untuk kami gak sia-siain dan ambil bagian di dalam kesempatan yang luar biasa ini. Setidaknya untuk kami peduli akan keselamatan orang lain. Haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin kau saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah orang-orang yang terus bertanya, berkomunikasi dengan Roh Kudus, yang terus menuju ke kedewasaan dengan bersandar dan mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya gereja Tuhan katakan, amin. To God be the glory. Haleluya.
kebahagiaan. Happy Sunday, stay safe and see you next week. Happy Sunday, happy Sunday. Buka ya Pak suratnya.